Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Galon on Road. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan membahas seputar kompetisi ulang galon. Kali ini saya akan berbagi pengalaman buat pengguna atau calon pengusaha kompetisi ulang baru. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita buka isi ulang galon. Ya mungkin yang pertama modal ya. Selain modal usaha, ada juga yang perlu disiapkan, yaitu yang paling penting selain modal itu yang kerja. Siapkan calon pekerja yang bakal menunggu, atau yang paling penting itu yang untuk antar jemput galon. Pekerja yang fighter buat antar jemput galon. Karena usaha ini sangat menjanjikan. Jangan sampai usaha ini, banyak usaha yang bertahan, sukses, buka cabang, dan yang lainnya. Tapi nggak sedikit juga usaha yang gagal dalam tempo beberapa bulan udah dijual, dalam tempo 1 tahun udah bangkrut. Karena mungkin kendalanya kebanyakan di fasilitas yang kerja. Tidak adanya pekerja hanya seakan menunggu bola atau menunggu orang yang datang ke depan. Untuk saat ini sistem itu sudah tidak efektif, karena sistem sekarang itu sistem antar jemput atau ambil galon kebanyakan. Kalau nunggu yang datang mungkin hitungannya cuma belasan orang dari 1 hari. Tapi kalau untuk antar jemput galon, apalagi difasilitasi dengan galon titip-titipan, dan mungkin akan lebih efektif, bisa puluh atau sampai 100. Makanya langkah-langkah yang perlu disiapkan, pertama, ini hanya sebatas masukan dan pengalaman saya di lapangan ya. Pertama yang perlu dipersiapkan yaitu modal. Modal usaha itu penting. Kedua, yang sangat penting yaitu pekerja yang pas di bidangnya, yaitu udah bisa motor, udah siap di lapangan, atau tenaga marketing ya, bukan anak manja mungkin ya, tapi yang benar-benar fighter di lapangan ya, yang biasa antar jemput galon. Kalau udah jadian, yang minimalnya orang lapangan lah. Itu yang paling penting, itu yang kerja buat antar jemput sebelum buka depot. Yang paling penting selain modal, ada yang kerja, siapan yang kerja buat antar jemput galon. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan itu galon stok buat titip-titip di warung atau di pelanggan rumahan. Karena buat pendatang baru, kalau tidak ada galon stok atau galon yang dititipkan di lapangan, saya yakin agak sulit untuk membuka pasar atau membuka langgan. Dengan itu perlu disiapkan galon dulu, mungkin 100 atau 50 untuk awal. Kita bagi-bagi ke perumahan sekitar depot dulu. Lambat laun kita ke warung-warung yang agak jauh. Itu buat mengikat langgan. Karena kalau konsumen udah dititipi galon, saya yakin nggak bakal kemana-mana, karena itu hak. Galon yang dititip itu hak kita. Jangan dijual, tapi dititip biar ada ikatan dulu untuk langgan awal. Kedepannya ya kalau udah rame ya bisa, nggak apa-apa. Kalau udah aman, sehari udah dapat 50 galon per hari atau lebih, Bapak bisa jual galon untuk pelanggan juga nggak apa-apa. Di atas 50 galon per hari itu masih belum aman. Makanya cara efektif untuk bertahan di usaha galon, yang pertama itu modal. Yang paling penting di luar modal, pekerja. Jangan sekali-kali buka usaha galon tanpa mempersiapkan pekerja yang mau antar jemput galon. Kalau saya batas menunggu mungkin itu banyak lah, mudah. Tapi untuk yang datang mungkin sulit, karena hitungannya untuk zaman sekarang itu hampir semuanya di tiap-tiap kota juga antar jemput. Untuk sistem itu mungkin efektif. Ketiga, siapkan galon untuk market di lapangan, untuk buka langgan. Makin banyak galon yang dibuang di luar, makin banyak pula langgan yang bakal kita ikat. Karena usaha ini sangat menjanjikan, gak sedikit orang yang sukses.
nggak seberapa dari modal 8.000 liter satu tangki, modal 300.000 satu galon 19 liter diambil pencucian 1 liter, taruhlah 20 liter total satu galon, 8.000 liter dibagi 20 liter sama dengan 400 galon. Umpamanya satu galon itu 5.000, 400 galon kali 5.000 sama dengan 2 juta, dikurangi 300.000 sama dengan 1.700.000 bersih. Itu per tangki, bukan per bulan tapi per tangki. Makanya bisnis itu sangat menjanjikan, tapi persiapkan dulu kelengkapan sebelum buka depot, isi ulang. Saya menyarankan itu karena saya ada pengalaman di bidang ini, karena saya juga melakukan hal serupa seperti ini dan alhamdulillah hasilnya lumayan, bisa buat ini itulah ya. Mungkin seputar tutorial depot galon ya, berbagi pengalaman ya, bukan saya menggurui tapi berbagi pengalaman dengan apa yang pernah saya lakukan di lapangan ya. Kesimpulannya, sebelum buka isi ulang depot, yang paling utama selain kita mempersiapkan modal, yang paling penting mempersiapkan pekerja dulu. Jangan coba-coba buka depot tapi kita tidak menyiapkan pekerja buat antar jemput galon, bukan pekerja buat diem atau nunggu depot di tempat ya. Kalau nunggu depot di tempat itu mungkin biasalah, mudah, tapi cari pekerja buat antar jemput galon. Yang ketiga, siapkan galon stok buat bagi-bagi pelanggan atau titipan di langgan, bukan dijual tapi dititipi untuk awal, tapi ya untuk awal supaya ada ikatan. Mungkin itu aja 3 poin penting buat kita buka isi ulang galon, dan itu ada pengalaman saya, semoga bermanfaat. Saya berbagi pengalaman ya. Kali ini mungkin kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.